Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Rodotus Syuban, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka dalam rangka melanjutkan materi pembelajaran KNU-an, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang sunnah dan bid'ah, dan sudah kita bahas secara detail tentang pengertian dan ciri-ciri dari sunnah dan bid'ah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kelas 9 MTS Rodotus Syuban, kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Mabadi'u Khaira Ummah. Oleh karena itu, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, kita langsung masuk ke pokok pembahasan kita pada kesempatan ini, adalah tentang sejarah lahirnya Mabadi'u Khaira Ummah. Perlu kita ketahui bahwa gerakan Mabadi' Khaira Ummah, sebelum kita membahas masalah sejarah Mabadi' Khaira Ummah, kita harus paham apa itu Mabadi'u Khaira Ummah. Yang pertama adalah pengertian tentang Mabadi'u Khaira Ummah. Mabadi' itu adalah asas atau dasar, khaira yang terbaik, ummah adalah ummah. Jadi Mabadi'u Khaira Ummah adalah dasar-dasar umat yang terbaik. Landasan utamanya tentang Mabadi'u Khaira Ummah, adik-adik kelas 9 bisa melihat Al-Quran dan terjemahannya, yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Ciri-cirinya apa? Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi menyuruh kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi kata kuncinya dari landasan utama Mabadi' Khair Ummah adalah Surah Ali Imran ayat 110 dengan kandungan penjelasan sebagai berikut. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, ciri-ciri umat yang terbaik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah yang menyuruh kepada yang ma'ruf atau yang baik-baik. Yang kedua, mencegah kepada yang mungkar. Yang ketiga,
harus dilandasi beriman kepada Allah. Inilah konsep utama dari Mabadi'u Khairu Ummah. Kemudian landasan yang kedua adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Bunyinya adalah innama bu'ittu liutamimma makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan keutamaan akhlak yang mulia. Sebelum kita melanjutkan ke apa butir-butir dari Mabadi' Khairu Ummah, kita kembali ke judul materi yang pertama tentang sejarah lahirnya Mabadi' Khairu Ummah. Jadi munculnya gerakan Mabadi' Khairu Ummah ini didorong oleh kesadaran di kalangan para pemimpin NU bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, maka harus ada dukungan dari umat yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, mental yang tinggi, dan mampu mengemban tugas agama maupun organisasi. Ini latar belakang munculnya gerakan Mabadi' Khairu Ummah. Kemudian gagasan ini pertama kali muncul adalah pada saat Kongres HBNU, kalau sekarang Muktamar NU yang ke-13. Ya, intinya agar NU diamanati untuk merintis pemberdayaan ekonomi umat, karena memang di kalangan NU itu sendiri problematika utama adalah tentang persoalan ekonomi, ya, ekonomi umat, terutama warga NU. Oleh karena itu sangat relevan sekali, sangat pas sekali adanya gagasan tentang Mabadi' Khairu Ummah ini. Toh demikian, di dalam pelaksanaannya gagasan yang pertama tersebut belum mendapatkan sambutan yang gemilang. Upaya penanaman Mabadi' Khairu Ummah pasti selalu dilakukan dengan banyak memberikan penjelasan secara terus-menerus dari berbagai macam kesempatan, ya. Kemudian pada saat Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, gerakan Mabadi' Khairu Ummah ini sudah betul-betul muncul ke permukaan publik, terutama di kalangan para peserta muhtamirin, ya. Dulu tahun 1935 Mabadi' Khairu Ummah itu masih asasnya baru 3, ya. Yang pertama as-sidqu, yang kedua al-amanah, yang ketiga adalah at-ta'awun. Gagasan ini tentu saja digagas oleh Ketua NU pada saat itu, yaitu pada tahun 1935, yang terhormat Kiai Haji Mahfud Siddiq. Adapun setelah Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Bandar Lampung, ditambah 2 asas tentang Mabadi' Khairu Ummah ini. 2 tambahan asas tersebut adalah al-adalah dan al-istiqomah. Jadi pentingnya penambahan ini karena situasi pada tahun 1935 berbeda sekali dengan situasi tahun 1992, sehingga dengan tambahan 2 asas tersebut menjadi Mabadi' Khairu Ummah. Jadi kelima asas tersebut as-sidqu, al-amanah, at-ta'awun, al-adalah, dan al-istiqomah. Sehingga setelah ditambah 2 sampai saat ini Mabadi' Khairu Ummah menjadi 5 asas yang pokok
di kalangan Nahdlatul Ulama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penjelasan tentang butir-butir mabadi khair ummah dan pengertiannya sekaligus landasan Al-Qur'annya seperti apa. Para pemirsa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Rodatus Syuban yang semoga pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang butir-butir mabadi khair ummah. Butir yang pertama adalah as-sidqu. As-sidqu yang bermakna jujur atau benar, juga bermakna sungguh-sungguh dan terbuka. Ini adalah butir yang pertama, yaitu as-sidqu yang bermakna jujur, benar, bersungguh-sungguh dan terbuka. As-sidqu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi warga NU yang mengamalkan asas as-sidqu ini pasti akan selalu dalam perilakunya itu apa yang disampaikan dengan perbuatannya itu akan seimbang, selaras ya. Landasannya tentang as-sidqu ini adalah surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi bersungguh-sungguh harus dilakukan dalam berbagai macam kesempatan, baik yang berhubungan dengan Allah yang disebut hablum minallah dan hablum minannas, yakni yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 juga disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, sifat terbuka merupakan sikap lahir dari kejujuran. Dalam rangka apa? Menghilangkan kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Butir yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Berasal dari dua kata al-amanah yang artinya semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian ataupun tidak. Sedangkan al-wafa bil ahdi yang berkaitan dengan perjanjian. Sehingga dua istilah tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga pengertiannya menjadi dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Jadi warga NU harus mengamalkan butir mabadi khair ummah yang kedua yang disebut al-amanah wa al-wafa bil ahdi. Landasannya adalah surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Landasan yang kedua, buka surah Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Selanjutnya, butir yang ketiga adalah al-adalah. Artinya bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional ya. Adil ya. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua juga berpihak kepada kebenaran. Harus menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Memang dalam kehidupan kita harus seperti itu. Harus berbuat adil di dalam segala aspek kehidupan. Landasannya tentang al-adalah ini adalah surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Butir yang keempat dari mabadi'ul khairu ummah adalah at-ta'awun. At-ta'awun atau kerjasama. Kenapa ta'awun itu penting? Karena merupakan sendi utama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa pihak lain. Maka di dalam konsep ini at-ta'awun artinya adalah kerja sama. Meliputi apa saja? Misalnya tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 2. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, tetapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Butir yang terakhir atau yang kelima dari mabadi'ul khairu ummah adalah al-istiqomah. Artinya apa? Al-istiqomah konsisten, ajek, berkesinambungan dan berkelanjutan. Keajekan adalah tetap dan tidak bergeser jalur sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Berkelanjutan adalah proses pelaksanaan secara terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan atau statis. Jadi kita hidup memang harus bergerak terus ya, sesuai dengan butir mabadi'ul khairu ummah ini, yaitu al-istiqomah. Dalilnya adalah surah Al-Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Quran Surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari pembelajaran KNU-an kita pada pagi hari ini yaitu tentang sejarah dan butir-butir mabadi'ul khairu ummah adalah bahwa mabadi'ul khairu ummah ini adalah sebuah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan prinsip-prinsip
dasar tersebut ada 5 butir. Yang pertama adalah as-sidqu, yang bermakna jujur atau benar atau bersungguh-sungguh atau terbuka. Butir yang kedua adalah al-amanah, yang berarti dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Butir yang ketiga adalah al-adalah, bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Kemudian butir yang keempat adalah at-ta'awun atau tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Dan yang terakhir adalah al-istiqomah, yang mengandung pengertian konsisten, ajak, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menjalankan muamalah baik terhadap sang khalik maupun terhadap sesama manusia. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang materi Mabadi'ul Khair Ummah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kelas 3 Madrasah Tsanawiyah Rodotus Syuban, dan insya Allah kita akan lanjutkan materi pembelajaran KNU-an pada pertemuan yang akan datang dengan tema mari kita lestarikan sunnah talqin, ziarah kubur, haul dan tahlil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.